Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang ke Pak, bukan senimannya belum, Pak Ali Agustus, pakar peternakan Universitas Gadjah Mada. Silakan Pak, analisisnya sebagai akademisi terhadap diskusi kami malam ini. Baik, terima kasih Pak Karni. Di awal tadi ada pertanyaan yang kelihatannya belum terjawab secara jelas. Pernahkah Indonesia itu swasembada sapi? Saya kira kalau kita melihat sejarah, jadi seperti sampaikan tadi, tahun 70-an itu pernah ekspor. Kemudian mulai impor itu sebelum tahun 90-an. Jadi tahun 90-an, 91, 92 itu mulai menangkap. Nah, ketika tahun 70-an itu jumlah penduduk 135 juta. Ya. Sehingga permintaan daging sapi mungkin juga tidak sebanyak seperti saat-saat ini. Oleh karena itu, sebelum tahun 90, dapat dikatakan kita ini cukup untuk kebutuhan daging sapi dalam negeri dan tidak perlu impor, itu pun mungkin dalam jumlah yang tidak banyak. Setelah tahun 90 ke sini ini mulai ini permintaan daging sapi, termasuk tumbuh kembangnya feedlot, penggemban sapi yang mendatangkan sapi bakalan dari luar negeri, khususnya dari Australia. Dan itu rupanya juga semakin berkembang terus. Artinya apa? Dari fakta ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk meningkat, kemudian masyarakat yang mengkonsumsi daging mungkin juga meningkat, dengan pendapatan meningkat, pendidikan meningkat, akhirnya semakin lama dan semakin gap antara suplai dari dalam negeri, sapi lokal, dan kebutuhan itu gapnya semakin lama semakin melebar Pak ini. Oleh karena itulah kita pahami sehingga tahun 2000 itu pemerintah membuat spirit semangat untuk swasembada daging sapi supaya tidak tergantung dengan sapi impor. Akan tetapi ya dari data-data yang ada rupanya dapat kita ibaratkan kalau permintaan daging sapi itu apapun sumbernya, entah itu dari sapi lokal, sapi impor bakalan atau daging sapi, itu dapat kita ibaratkan kalau demand itu seperti balapan Formula 1. Tapi kalau suplai dari dalam negeri itu mungkin ya bertambah, tapi ya agak pelan-pelan begini, mungkin delman atau apa, sehingga gapnya semakin lama semakin besar. Nah, barangkali itu bisa kita lihat bagaimana kejadian tahun 2009 ya, ketika impor bakalan dari luar negeri ini mencapai angka yang relatif tinggi dalam sejarah. Saya kira lebih dari 750.000 ekor. Itu menyebabkan sapi lokal harganya jatuh, terpuruk, bahkan orang frustrasi itu. Lebih baik nggak usah dikasih makan, nggak usah ini. Karena apa? Ibaratnya banjir di situ. Sehingga itu ada oversupply. Nah, kemudian ini disadari dan dilakukanlah program-program termasuk tahun 2012 sampai pada pengurangan ini supaya menjadi titik keseimbangan. Ternyata kalau tahun 2009 itu ibaratnya lepas, kerannya agak lebar begitu ibaratnya Pak. Kemudian tahun 2012 kerannya agak dikencengi lah. Ternyata ngekencenginnya mungkin kekencengan sehingga menyebabkan keseimbangan suplai demandnya agak terganggu. Nah, asumsi saya setidaknya mungkin tahun 2015 mungkin juga seperti itu. Oleh karena itu peran pemerintah memang idealnya adalah menjaga keseimbangan suplai dan demand ini seperti ini. Ya, kalau agak kelebihan dikurangi, kalau kurang ditambah sedikit lah. Oleh karena itu faktor untuk bisa menentukan ini adalah data memang. Jadi data ini kalau seandainya memang akurat, up to date sebagai pegangan. Kalau kami di akademisi, data itu ibarat suara Tuhan. Jadi tidak boleh dimainkan, tidak boleh dipermainkan untuk apapun oleh siapapun. Makanya kalau ada mahasiswa melakukan manipulasi data, minta untuk skripsi atau apa, hukumannya keras Pak. Tidak boleh, karena Pak data ini betul-betul dapat kita ibaratkan di suara Tuhan. Jadi jangan dipermainkan. Ya. Oleh karena itu, ketika kita punya asumsi yang barangkali ini mungkin banyak perdebatan, mungkin antara pihak pemerintah atau praktisi, ya, kadang-kadang kan sudut pandangnya berbeda. Dan memang kami, tim dari Universitas Gadjah Mada pernah melakukan kajian, analisis, dan itu memang ada overestimasi waktu itu, ya ketika sensus sapi tahun 2011, yang ada angka populasi sapi itu 14,6 juta. Nah, waktu itu tim Universitas Gadjah Mada melakukan cross check
itu ada kalkulasi overestimasi sekitar 12,5%. Jadi mungkin saya ngoreksi Pak Teguh tadi 12,5%. Ya, range-nya tergantung daerah, tapi kalau di rata-rata 12,5%. Nah, inilah barangkali mungkin PR kita bersama, mungkin sebaiknya kita bersungguh-sungguh dalam segala urusan, Pak. Apalagi termasuk data ini. Kalau ini data ini salah, ya memang bisa implikasi luas. Padahal ketika kita mengkonsumsi daging, itu berbeda dengan mengkonsumsi susu atau telur. Kalau kita mengkonsumsi susu itu tidak perlu membunuh sapi. Prof, Mengkonsumsi sekarang telur ini datanya tidak. salah enggak atau benar, Prof? Sekarang ini tuh. Saya melihat angka-angka fenomena tahun 2009, ya, 2009 itu dapat dikatakan policy kita adalah terlalu luas membuka keran, ya, sehingga banjir dalam tanda petik. Kemudian 2012 terlalu dikunci. Nah, ini kan kalau angka-angka ini misalnya mendekati kebenaran, asumsinya keseimbangan itu terjadi, Pak. Ya, keseimbangan itu terjadi. Pertanyaannya di keseimbangan itu di titik mana? Nah, ini yang kita perlu pahami bersama. Saya bahkan mengusulkan kalau perlu itu kita duduk bersama aja, termasuk para akademisi ini. Angka-angka konversi itu kan beda-beda, Pak. Misalnya sapi ini karkasnya berapa misalnya, ya. Istilah nanti karkas, ini nanti penggumuan atau penimbunan dalam tanda petik. Kalau penggumuan sapi mesti penimbunan, karena apa? Kalau nggak ditimbun nggak gemuk, kalau nggak gemuk ya nggak bisa. Memang itu menimbun daging dalam bentuk makhluk hidup. Jadi ini akurasi ya pertanyaan tadi. Kuncinya ini, Prof. Ini kan kita sudah swasembada daging. Satu pihak belum swasembada. Nah, menurut pengamatan Prof, saya yakin belum sih. Ya, kita butuh waktu tertentu untuk merencanakan secara komprehensif dan sistemik terukur. Menurut Prof, karena Departemen Pertanian mengatakan sudah. Satu pihak kita mengatakan ada kecenderungan ini belum tercapai. Kita masih membutuhkan waktu tertentu untuk mencapai itu. Ya, kalau analisis kami gap itu semakin lebar, Pak. Karena bisa jadi yang pertama estimasi permintaan daging ini ada yang kita terlalu underestimate. Karena bisa jadi dengan jumlah penduduk 250 juta. Sekarang coba kita lihat warung steak di mana-mana. Ya. Sekarang juga warung bakso itu ada di mana-mana. Artinya apa? Daya beli masyarakat dengan otonomi daerah dan sebagainya ini meningkat tajam ini. Jangan-jangan kalkulasi kita terhadap demand ini yang karena demand ini kan bisa tidak dikalikan linear. Jumlah penduduk sekian, konsumsi sekian. Jangan-jangan ada tumbuh, ada dinamis. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suplai. Nah, suplai ini kan juga bisa jadi tidak pas. Sebagai contoh, kita harus paham sistem peternakan sapi rakyat ini kan ada di masyarakat, dan tujuan utama memelihara sapi itu adalah yang pertama untuk tabungan kalau peternak rakyat, sehingga kenapa mereka tidak bisa memiliki lebih dari 2-3 ekor. Kalau lebih dari itu ya dijual lagi karena harus cari rumput, membeli ini karena untuk tabungan, jualnya sewaktu-waktu kalau butuh untuk hajatan, untuk nyunat atau untuk biaya rumah sakit, untuk sekolah. Makanya ketika musim masuk sekolah biaya naik, harga sapi mesti turun. Nah, mereka menyimpan atau katakanlah memelihara sapi untuk mengantisipasi supaya dapat margin keuntungan itu ketika menjelang Idul Adha. Baik, Prof. Sekarang seniman. Pak Ridwan Saidi. Saya bilang budayawan, dibilang seniman. Ya, seniman ya. Pak Karni, yang pertama struktur atau konstruksi permasalahan yang saya coba pahami atas peristiwa 4 hari libur dagang sapi. Itu pertama adalah RPH yang disebut sini kan sebagai satu subjek. Subjek berikut RPH dapat dari feedlotter. Oke. Feedlotter menjual mahal. Kata feedlotter ini harga kurs rupiah merosot. Harus ada adjustment, penyesuaian. RPH terpaksa jual mahal. Pedagang itu tidak bisa menjual ke konsumen. Dia nggak kuat. Dia bisa menanggung rugi. Daripada dia kena rugi yang lebih besar, lebih baik dia tidak dagang. Akibatnya, bagaimana respon
konsumen. Kita lihat dari dua wakil kita di sini. Saudara Afung, orang Gangkumendan, tadinya ya, Gangkumendan tinggalnya dia. Dia punya konsumen relatif stabil. Sekitar 36 per porsi kan yang Anda jual. Tapi Erlina pengkor. Karena dia konsumennya rakyat kecil. Ya kan? Jadi rakyat kecil menghadapi peristiwa daging ini, dia tinggalkan itu daging. Dia tidak itu daging karena misalnya juga rendang 17.000 sepotong. Orang kan kagak kuat juga, lebih baik nggak makan rendang. Jadi ini yang kita lihat, di mana politiknya dari peristiwa ini. Reaksi rakyat yang diwakili oleh Erlina itu ya mendingan gue kagak beli aja bakso dia mahal, Erlina dia taikin 2.000 kan begitu. Kalau dia taikin 2.000 kan berarti selisih 2.000 itu kan bisa bakal beli comro, ya kan? Enggak. Saya nggak lihat politiknya di situ dari sini. Afung dia punya konsumen biasa-biasa aja, paling-paling sedikit yang merosot. Jadi politiknya ini belum saya ketemukan. Tetapi anggapan bahwa ada mafia, saya kagak tahu. Mungkin aja ada dari margin itu harga jual dari feedlotter ke RPH bisa itu terjadi. Tapi itu kan harus dibuktikan. Nggak bisa kita menganggap begitu saja. Ya maaf ya, barangkali ada kasakusuk gitu kan kita nggak tahu, ya kan? Kita harus tanya KPK karena KPK kan ahli penyadap telepon kan, mesti ditanya dia telepon dari pihak KPK. Jadi intinya adalah satu, intinya adalah struktur masalah kita dudukan dulu ini bagaimana, bahwa ada mafia tidak dengan sendirinya harus dinafikan. Yang nomor dua, banyak sekali keberatan dari pembicara di sini tentang pemotongan hewan betina, ya kan? Yang menurut pihak pertanian tidak terlalu banyak komposisi populasi sapi itu terganggu. Saya mau bicara dari tinjauan agama. Mohon maaf Pak, itu sapi betina yang sekali beranak itu namanya al-bakarah dari bahasa Hebron, baharak. Ini memang sapi yang paling pekini rasanya. Jadi oleh karena itu saya nggak tahu apakah tukang potong sapi betina ini tahu ini. Jangan-jangan dia tahu ini. Jadi bukan sapi yang udah kagak bisa beranak lagi atau barangkali sudah berhenti. Enggak. Sapi yang sekali aja beranak, nggak boleh 2 kali. Ya, sapi yang sekali beranak itulah yang paling begini, Pak. Begitu. Jadi mungkin ada motivasi agama di balik itu, saya kagak tahu dari tukang potongnya. Saya kagak tahu, barangkali aja. Kalau ada motivasi agama dia dapat pahala Pak, jangan kita omelin. Gitu. Jadi saya Pak Karni bersama saya pihak pemerintah betul-betul apalagi akan hadir Badan Pangan Nasional kan. Nah, ini lebih seru lagi. Badan Pangan Nasional duduknya di mana, Bulog duduknya di mana, ini makin seru cerita apa namanya itu kata Bapak kita supply ya Pak. Supply and demand. Jadi seru nih cerita supply and demand nantinya kata Bapak Profesor. Jadi akan seru karena hadirnya badan baru. Jadi saya kira sekian Pak Karni. Tapi ngomong-ngomong batu akik itu bagaimana aja? Bisa dijawab Pak Karni? Boleh. Boleh. Ini adalah akik Arizona. Amerika tidak mau ditandingi dalam segala hal. Begitu ramai cerita akik ini akik itu, cadangan akik Amerika dikeluarkan sekarang. Dan akik lokal jatuh harganya. Sama ini akik Arizona. Nah kalau sapi kita menyerah sama Australia, berarti akik kita menyerah sama Amerika. Pemirsa, politisi, hakim, pengacara, dan lain-lain butuh lisensi untuk mencuri. Kita tidak butuh lisensi itu. Kata Carlo Gambino, tokoh mafia Sisilia. Kita lihat sejarah.